Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran jarak jauh bersama Bu Novi. Kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan jelaskan dulu tujuan menonton video ini. Jadi setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan tahu definisi kubus, tahu jaring-jaring kubus, dan peserta didik diharapkan mampu menentukan luas permukaan dan volume kubus. Baiklah, sebelum masuk ke materi, siapkan dulu alat tulis kalian. Bangun ruang sisi datar. Apa itu bangun ruang sisi datar? Ruang sisi datar merupakan suatu bangun yang masing-masing sisinya tersusun dari bangun datar. Jadi bangun ruang itu diselimuti oleh bangun datar. Macam-macam bangun ruang sisi datar itu seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Apakah ada yang sisi lengkung? Ada, tapi akan kita bahas di kelas 9. Seperti apa itu yang sisi lengkung? Sisi lengkung itu seperti tabung, kerucut, dan lingkaran. Kali ini Ibu akan kupas tuntas tentang kubus. Nah, apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berbentuk persegi. Bentuknya kayak gini. Nah, ini. Sebelum kita ke bagian hitung-hitungannya, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama kubus. Kita harus tahu bagian-bagian dari kubus itu ada apa-apa saja. Yang pertama ada sisi atau bidang. Sisi atau bidang itu adalah sekat yang membatasi antara bagian dalam dan bagian luar bangun ruang. Atau kayak dinding. Nah, kubus itu punya 6 dinding yang kongruen atau sama bentuk, sama ukurannya. Nah, kayak gini nih, sisi-sisi yang di sisi-sisi kubus itu ada alas, kemudian tudung atasnya, kemudian sisi-sisi yang menyelimutinya itu bentuknya sama, ukurannya juga sama. Apa-apa saja sisi atau bidang kubus? Ada sisi atau bidang ABCD, kalian bisa lihat sendiri, bisa bayangkan. Nah, ada BCGF, kemudian ada ADHE, kemudian ada ABFE, CDGH, dan EFGH. Nah, untuk menggambar kubus, bentuknya harus sama, semua sisi-sisinya itu. Kemudian, udah disepakati, huruf A-nya dimulai dari kiri bawah. Bidang yang pertamanya. A, B, C, kemudian D. Kemudian yang di atasnya dilanjutkan dari kiri atas, E-nya itu E, F, G, H. Seperti itu. Kalau misalnya kubusnya dimulai dari huruf N misalnya, berarti N-nya di kiri bawah. N, O, P, Q, nanti bidang atasnya, R-nya di kiri atas, seperti itu. Kemudian unsur yang kedua itu rusuk. Rusuk atau tulang. Nah, rusuk itu adalah perpotongan antara dua bidang sisi. Kubus punya 12 rusuk yang sama panjang ya. Nah, kayak gini nih penampakannya. A ke B, ini namanya rusuk nih. Kemudian B ke C, ini juga rusuk. Sampai E ke H nih. Tulang-tulangnya ini dinamakan rusuk. Semuanya sama panjang kalau dikubus. Yang ketiga ada yang namanya titik sudut. Titik sudut adalah titik perpotongan
atau pertemuan antara 3 rusuk. Kubus punya 8 titik sudut. Nah, ini bentuknya. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, dan H. Titik sudut A itu pertemuan antara 3 rusuk. Rusuk AE, rusuk AB, rusuk AD. Yang lainnya juga sama nih. Pertemuan antara 3 rusuk. Itu dinamakan titik sudut. Next, diagonal bidang. Diagonal bidang adalah garis ya yang menghubungkan 2 titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Jadi diagonal bidang itu letaknya di bidang. Dia menghubungkan 2 titik sudut. Nah, seperti ini. Pada diagonal depan yang menghadap kalian ini, ada 2 diagonal bidang. Ada diagonal bidang AC, kemudian ada diagonal bidang DB, BD. Sama sih. Kemudian yang bagian belakangnya juga punya 2 diagonal bidang, yaitu diagonal bidang EG dan HF. Kemudian pada samping-sampingnya, pada bidang kiri dan kanan. Untuk bidang kiri juga sama, punya 2 diagonal bidang, yaitu AH dan DE. Kemudian pada diagonal kanan, bidang kanan, ada 2 diagonal bidang, yaitu BG dan CF. Kemudian atas bawahnya untuk alas dan tudungnya. Pada tudungnya atau bagian atas itu punya 2 diagonal bidang juga, yaitu AF dan BE. Kemudian untuk alasnya atau bagian bawah, bidang bawahnya itu punya 2 diagonal bidang juga, DG dan CH. Untuk diagonal bidang itu dicatat ya. Dia ada rumusnya. Rumusnya itu S kali akar 2. Oke. Nanti ini ada contoh soal. Jadi kalian catat ini. S kali akar 2 untuk menghitung diagonal bidang. S itu apa? S itu sisinya. Enggak Ibu catat di sini ya, kalian catat sendiri. Lanjut. Nah, yang kelima ada yang namanya diagonal ruang. Kalau tadi diagonal bidang itu letaknya di bidang. Kalau diagonal ruang ini letaknya di dalam bangun ruang. Nah, diagonal bidang itu adalah garis yang menghubungkan 2 titik sudut dalam bangun ruang. Kubus punya berapa diagonal ruang? Ada 4. Kayak apa? Nah, kayak gini. Dia menghubungkan dari satu titik ke titik yang lain, tapi dalam ruang, bukan di bidangnya. Nah, A ke G, kemudian D ke F, terus B ke H, diagonal ruang CG. Bisa dibayangkan kan yang namanya diagonal ruang? Kalau diagonal ruang rumusnya S kali akar 3. Kalau diagonal bidang, diingat ya, dicatat. Kalau diagonal bidang rumusnya S kali akar 2. Kalau diagonal ruang S kali akar 3. Selanjutnya di kubus itu ada yang namanya bidang diagonal. Bidang, kalau yang tadi menghubungkan titik rusuk. Kalau sekarang bidang. Bidang dibatasi oleh 2 diagonal bidang dan 2 rusuk. Nah, menghubungkan 2 rusuk ya pada bagian ruang. Kubus itu punya 6 diagonal bidang yang kongruen atau sama ukurannya, sama bentuknya juga. Nah, kayak gini. Bidang diagonal pada kubus. Ada bidang diagonal AFGD. Nah, bisa kalian lihat nih. AFGD dia menghubungkan antara rusuk AD dengan rusuk FG. Kemudian AHGB. Kemudian ada bidang diagonal ACGE. Ada bidang diagonal BEHC. Kemudian ada bidang diagonal DE,
FC, yang terakhir bidang diagonal BDHF. Nah, tadi kita udah mengetahui tentang unsur-unsur kubus. Sekarang kita bahas tentang jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Jika kubus dipotong berdasarkan rusuknya, rusuk ya, tahu kan rusuk tadi udah dibahas. Lalu masing-masing sisinya direntangkan sesudah dipotong berdasarkan rusuk, kemudian dibuka nih. Direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar. Nah, itu yang dinamakan dengan jaring-jaring kubus. Kubus punya 11 jaring-jaring. Nah, kayak gini nih. Kalau dalam gambar dia seperti ini. Yang warna biru itu alasnya. Yang ibu warnai warna orange itu tutupnya. Ini kalau kita susun kembali, kita lipat-lipat jadi kubus lagi nih. Kayak gini. Paham ya? Baiklah, kita masuk ke materi hitung-hitungan. Yang pertama itu menghitung luas permukaan kubus. Nah, sebelum masuk ke rumusnya, kita tahu kan si kubus ini, sisi-sisinya itu berbentuk persegi. Nah, sisinya ada berapa? Ada 6. Kemudian untuk menghitung luas perseginya, rumusnya sisi kali sisi. Berarti untuk menghitung luas permukaan kubus, rumusnya 6 kali sisi atau 6 kali S pangkat 2. 6-nya dapat dari mana? Jumlah sisi-sisi kubus. S pangkat 2-nya dari mana? Dari rumus luas persegi, sisi kali sisi. Seperti itu. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, diketahui jumlah panjang rusuk kubus itu 60 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Diketahui dari soal, jumlah panjang rusuk kubus itu 60 cm. Nah, panjang rusuknya udah diketahui nih dari soal. Kemudian ingat, untuk menghitung luas permukaan kubus, kita harus tahu panjang salah satu rusuknya. Salah satu ya, karena semua si rusuknya kubus ini kan sama panjang ya. Jadi kita harus cari tahu dulu salah satunya berapa ukurannya, mewakili yang lain. Rusuk kubus ada berapa tadi? Ada 12. Maka kita cari dulu panjang rusuknya. 12 dikali S sama dengan 60. S itu rusuk ya. Kemudian untuk mencari S sama dengan 60 dibagi 12. Maka S-nya sama dengan 5 cm. Nah, udah ketemu nih panjang rusuknya. Tinggal kita cemplungin si S itu ke rumusnya. Rumus luas permukaan kubus. Kita ganti S-nya dengan 5. Maka luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali 5 pangkat 2. Sama dengan 6 kali 25. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5 ya, bukan 5 kali 2. Diingat. 5 kali 5, 25. Nah, 6 dikali 25 sama dengan 150 cm kuadrat. Untuk satuan luas permukaan kubus dipangkatkan 2. Diingat ya, tetap kayak gitu. Udah ketentuan itu. Next, contoh yang kedua. Biar lebih jelas kita banyak-banyakin nih contohnya. Diketahui luas permukaan kubus adalah 60 cm kuadrat. Tentukan panjang rusuk, diagonal bidang, dan diagonal ruangnya. Yang diketahui dari kubus, kalau tadi kita nyari contoh yang nomor 1, kita nyari luas permukaannya. Di contoh yang kedua ini luas permukaannya udah diketahui nih. Luas permukaannya 600 cm kuadrat. Kita cari yang pertama dulu yang ditanyakan, panjang rusuknya. Oke. Langsung masukkan ke rumus ya. 6S pangkat 2 sama dengan 600. Maka S pangkat 2-nya sama dengan 600 dibagi 6.
Dapatnya S pangkat 2 sama dengan 100. Untuk menghilangkan pangkat 2-nya, ruas kanannya diakarkan. Pangkatnya hilang, ruas kanan diakarkan. Maka jadi tinggal sisa S. Sama dengan akar 100. Akar 100-nya kita tarik. Keluarkan dari akar. Berarti S-nya sama dengan 10 cm. Nah, tadi Ibu udah jelaskan diagonal bidang. Rumusnya S kali akar 2. Ini ada contohnya nih. S-nya kita ganti. S kan udah ketemu tuh. Panjang rusuknya. S-nya sama dengan 10. Tinggal langsung diganti. S sama dengan 10 dikali akar 2 cm. Akar 2 bisa dikeluarkan nggak dari akar? Nggak bisa. Karena dia merupakan bilangan akar. Kalau 10 itu bilangan kuadrat sempurna. 100, maaf. Jadi bisa dikeluarkan dari akar. Sekarang diagonal ruang. Udah Ibu jelaskan juga. Rumusnya S kali akar 3. S-nya tinggal kita ganti dengan 10 dikali akar 3 cm. Mudah ya? Selanjutnya, kalau tadi luas permukaan kubus, sekarang volume kubus. Volume kubus rumusnya, untuk konsep volume sama ya pada dasarnya untuk semua bangun ruang. Luas alas dikali tinggi. Karena si kubus ini sisi-sisinya sama, maka luas alas itu sisi kali sisi, tingginya juga sisi. Maka volume kubus sama dengan S-nya pangkat 3 atau S kali S kali S. Masuk ke contoh. Diketahui luas permukaan kubus adalah 60 cm². Tentukan volumenya. Nah, luas permukaannya udah diketahui. Sekarang nyari volume. Sama sih kasusnya. Berarti kita cari dulu sisinya, S-nya. Nah, cari S-nya dulu. 6S pangkat 2 sama dengan 600. Mirip contoh yang kedua ya. Kemudian S pangkat 2 sama dengan 600-nya dibagi 6. Maka S pangkat 2-nya dapat 100. Ngilangkan pangkat 2-nya, maka ruas kanannya diakarkan. Maka S sama dengan akar 100. 100-nya kita tarik, kita keluarkan dari akar. S-nya sama dengan 10. Next. Udah ketemu S-nya, tinggal masukkan ke rumus volume. Volume sama dengan S pangkat 3. S-nya ganti dengan 10. 10-nya kita pangkatkan dengan 3. Maka hasilnya volumenya sama dengan 1000 cm pangkat 3 atau 1000 cm kubik. Untuk volume satuannya kubik ya. Pangkat 3 dia. Bisa disebut pangkat 3 atau biasanya disebut kubik. Yang kedua, panjang rusuk 2 buah kubus masing-masing 3 cm. Dan 9 cm. Nah, ada 2 ya, kata kuncinya 2 kubus. Yang satunya 3 cm, yang satunya panjang rusuknya 9 cm. Perbandingan volume kedua kubus tersebut adalah, nah, sekarang yang dicari perbandingannya. Kita misalkan dulu nih, si 2 kubus. Kubus yang pertama itu kubus A, kemudian kubus B. Nah, rusuk persegi yang A itu sama dengan 3 cm. Kemudian rusuk persegi yang B itu 9 cm. Langsung kita masukkan ke perbandingannya. Nah, perbandingan volume 1 dengan perbandingan volume 2. Sama dengan, kita masukkan rumus volume. Sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3, sisi volume yang pertama, persegi yang pertama pangkat 3, kemudian persegi yang kedua pangkat 3 juga. Karena dua-duanya punya pangkat 3, pangkat 3-nya kita keluarkan. Sisi yang pertama itu 3, sisi yang kedua itu berbanding 9 ya. Nah, kita hitung dua-duanya sama pangkat 3. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kemudian 9-nya juga. 9 kali 9 kali 9. 729. Kemudian kita sederhanakan. Untuk menyederhanakan pecahan,
Pembilang dan penyebutnya yang atas dengan yang bawahnya itu harus adil dibagi dengan bilangan yang sama. Kalau atasnya kita bagi 3, bawahnya juga bagi 3. Kalau atasnya kita bagikan 27, bawahnya juga dibagi 27. Nah, di sini karena semuanya bisa dibagi 27, Ibu bagi semuanya dengan 27. 27 dibagi 27 dapat 1. Kemudian 729 dibagi 7 dapat 27. Maka perbandingannya volume 1 berbanding volume 2 sama dengan 1 berbanding 27. Oke, kalau misalnya penjelasannya agak cepat bisa kalian playback atau kalian ulangi lagi. Atau di post kalau mau nyatat ya. Sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran panjang sisi 50 cm. Tentukan berapa literkah air yang dapat ditampung bak mandi tersebut. Bak mandinya bentuk kubus. Panjang sisinya 50 cm. Sekarang ditanyakan liter. Berarti nanti kita ubah sentimeternya ke liter. Diketahui dari soal, S-nya sama dengan 50 cm. Langsung kita masukkan ke rumus. Rumus volume S pangkat 3, maka 50-nya kita pangkatkan 3. 50, kalau pangkat 3, berarti 50-nya dikali 50, 50, 50, bukan 50-nya kali 3 ya. Salah itu. Berarti 50 dikali 50 dikali 50, maka hasilnya 125.000 cm3. Dari sentimeter mau kita ubah ke liter, gimana caranya? Nah, ini ada tangga-tangganya. Sentimeter kubik itu setara dengan mililiter. Kalau mau kita ubah ke liter, dia harus naik 3 tangga. Dari mililiter ke liter itu 3 tangga. Kalau naik itu dibagi 10. Karena ini ada 3 tangga, berarti dibagi 1000. Naik setangga dibagi 10, naik setangga lagi dibagi 100, naik setangga lagi dibagi 1000. Maka dari sentimeter kubik ke liter naik 125.000. Naik 1 tangga itu hilang 01 ke CL. Kemudian naik 1 tangga lagi, hilang lagi nolnya 1 ke DL, berarti tinggal sisa 1250. Nah, untuk naik ke L, maka tinggal sisa 125. Paham kan ya? Baiklah, sekian materi kali ini. Bangun ruang sisi datar untuk yang kubus. Semoga bisa dipahami, dicermati, dilihat lagi, dianalisis lagi videonya, contoh-contohnya untuk mengisi latihan yang sudah Ibu berikan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dari rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.